guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel aku. Jadi hari ini spesial Hari Raya Idul Fitri. Baju putih untuk menghormati kalian, baju hitam kayak biasanya, biar beda. Juga mau minta maaf sama kalian karena beberapa hari ini aku belum sempat upload video. Baru hari ini aku bisa upload video karena memang aku kemarin mempersiapkan Lebaran di rumah aja. Walaupun Lebaran di rumah aja, aku tetap mempersiapkan dengan baik dengan keluarga, nggak mudik dan tetap menjaga jarak. Oke, dan untuk kalian yang merayakan, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 141 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Video kali ini aku akan mengajak teman-teman membahas tentang hantu yang cukup fenomenal di Pulau Jawa. Sering denger nggak wewe gombel atau kolong wewe ini? Kalau kalian orang Jawa biasanya pasti tahu cerita tentang kolong wewe atau gombel, atau minimal dengarlah dari orang tua kalian apa itu kolong wewe atau wewe gombel. Makanya orang tua kita sering menunggalkan si wewe gombel ini ketika waktu maghrib atau matahari terbenam. Ayo kamu nggak boleh keluar maghrib, nanti dibawa wewe gombel, nanti dibawa hilang. Jadi kalau dibawa wewe gombel kamu nggak bisa pulang, kamu nanti dibawa dia ke rumahnya, mau nggak? Nah, nanti si anak pun dibawa sama wewe gombel. Maghrib itu kayak waktu matahari terbenam ya teman-teman. Di wewe gombel ini dikenal sebagai roh jahat yang suka mencuri anak-anak. Cerita tentang wewe gombel atau kasus tentang wewe gombel ini pernah heboh pada tanggal 25 September tahun 2009. Di waktu itu di Klaten, tiba-tiba di belakang jemuran rumah warga, si Bu Yanti ini di belakang rumah dia bikin jemuran pakaian. Nah, tiba-tiba di jemuran pakaiannya itu ditemukan 18 buah. Dia tuh heran, ini punya siapa ada 18 buah? Si Bu Yanti bingung kan, punya siapa weh? Bukan punya dia juga. Size-nya tuh gede banget, nggak normal. Karena saking nggak normalnya size pakaian dalam ini, akhirnya si warga menyimpulkan kalau ini punyanya wewe gombel atau kolong wewe. Kejadian ini jadi di belakang rumah Ibu Yanti, warga dusun Jiwokulon, Desa Trotok, Kecamatan Wedi, Klaten. Nah, sebagian warga ini menyebutkan kalau kejadian tiba-tiba hadir pakaian dalam ini tuh nggak cuma tahun ini. Di beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2 tahun yang lalu juga ditemukan pakaian dalam perempuan yang ukurannya nggak wajar, itu jumlahnya 17 buah. Tahun lalu langsung dibakar. Itu tuh kayak BH atau kutang gitu, ukurannya gede banget. Gak mungkin manusia punya ukuran segitu. Makanya nggak meyakini kalau itu punya kolong wewe karena nggak normal, gede banget. Jadi warga meyakini kalau jemuran tempat ditemukannya pakaian dalam si kolong wewe ini itu adalah kerajaannya para lelembut. Barang-barang tadi itu tuh punyanya wewe gombel. Kisah di Klaten tadi, aku pengen ngajak teman-teman untuk membahas atau kenalan dulu sama wewe gombel atau kolong wewe ini. Buat kalian yang belum tahu, si hantu kolong wewe atau wewe gombel ini hantu yang cukup populer di Pulau Jawa kalangan mama-mama dan anak-anaknya. Nah, biasanya si orang tua ini akan menumbalkan wewe gombel kalau sudah waktu terbenam matahari atau waktu maghrib. Si wewe gombel ditumbalin sama mama. Dia tuh cara menumbalkannya tuh gini. Kalau keluar maghrib nanti dibawa wewe gombel, diculik loh. Si wewe gombel ini dipercaya akan menculik anak kecil di waktu matahari terbenam atau di waktu maghrib. Nah, nanti anak yang diculik akan dibawa terbang oleh wewe gombel dan akan disembunyikan di balik buah dadanya yang besar. Si ininya wewe gombel tuh besar banget, bisa buat nyembunyiin anak kecil dan dibawa terbang, dibawa ke rumahnya wewe gombel. Tapi ada sebagian orang yang percaya kalau si wewe gombel ini hanya menculik anak-anak yang dianiaya atau dilecehkan oleh orang tua. Jadi si wewe gombel ini akan menakut-nakuti orang tua sampai orang tuanya tuh sadar apa kesalahannya sama anaknya. Nanti kalau orang tuanya udah sadar, si wewe gombel akan mengembalikan anaknya ke orang tuanya. Jadi kalau nggak sadar ya nggak dibalik-balikin. Tapi ada juga yang beranggapan kalau si wewe gombel ini adalah sosok pahlawan. Si wewe gombel ini akan menculik anak-anak yang mengalami permasalahan di keluarganya. Jadi yang keluarganya kurang baik diculik sama wewe gombel lalu dibawa ke alamnya. Nggak baiknya tuh kayak mungkin orang tuanya tuh kejam, kasar, atau memperlakukan anaknya tuh dengan nggak baik. Makanya si wewe gombel ini ya udahlah mending anaknya dibawa aku aja, aku urusin aja. Makanya dibawa terbang sama wewe gombel terus dibawa ke alamnya si wewe gombel ini.
Jadi anak-anak yang diculik wewe gombel ini akan dikasih makan berupa kotoran manusia. Nah, nanti kalau si anak ini nggak mau makan kotoran manusia, maka dia akan dipaksa sama wewe gombel biar dia mau makan kotoran manusia tadi. Bahkan mungkin disuapin sama si wewe gombel biar dia mau makan kotoran manusia. Bahkan beberapa anak yang diculik sama si wewe gombel ini berhalusinasi kalau si kotoran manusia tadi itu adalah makanan yang ia suka. Jadi di mata si anak tadi, si kotoran manusia ini berubah jadi makanan yang paling dia suka itu. Kalau kamu suka bakso ya nanti itu kayak bakal mirip sama bakso gitu, terus kamu makan. Jadi tujuan si anak ini dikasih kotoran manusia supaya si anak ini jadi bisu, terus nanti dia nggak bisa ngomong ke orang tuanya kalau dia dikasih makan sama wewe gombel, dan dia juga nggak bisa menceritakan tentang wujud wewe gombel. Nah, ada cara mencari anak yang dicuri sama wewe gombel. Jadi cara nyari anaknya tuh dengan berkeliling rumah atau kampung, memainkan nampan yang besar atau disebut tampah, sambil nyanyi terus berkeliling-keliling 7 kali. Nyanyinya tuh gini, blek blek ting ting, blek blek ting ting. Kita menyebutkan nama anak yang dicari, keluarlah, sambil bahasa Jawanya tuh muncul loh, sambil berkeliling kampung atau berkeliling rumah sebanyak 7 kali. Baru dipercaya si anak yang dicuri wewe gombel ini akan pulang. Dari tadi kan kita ngomongin wewe gombel ya, tapi kita belum membahas asal usul dari si wewe gombel ini. Atau memang dia terlahir langsung jadi wewe. Jadi asal usul si wewe gombel atau si kata gombel ini tuh awalnya berasal dari sebuah daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang nih percaya kalau daerah Gombel tadi itu adalah wilayah kerajaan hantu. Nah, wewe gombel ini adalah perempuan dengan buah dada yang besar. Dia tuh suka menculik anak-anak. Nah, awalnya si wewe gombel ini perempuan biasa kayak kita, cuma dia tuh nggak bisa mengandung. Jadi setelah menikah tuh dia nggak bisa punya anak. Nggak bisa punya anak kan dia sedih kan, nggak bisa ngasih keturunan ke suaminya. Nah, jahatnya si suaminya ini tuh malah selingkuh sama perempuan lain karena si istrinya ini nggak bisa ngasih dia keturunan. Akhirnya si wewe gombel ini jadi karena nggak bisa kasih keturunan ke suaminya, dia dibenci sama suaminya. Parahnya dia juga dibully sama tetangganya karena dia kasih anak ke suaminya, dibully. Parah emang warga 62, setan loh dibully. Nah, karena dibully ini akhirnya si wewe gombel dia bunuh diri. Dia jadi gelandangan, dia bunuh diri. Tuh kan, gara-gara dibully sama netizen dia jadi setan. Hati-hati. Makanya si wewe gombel ini kan suka nyulik anak kecil kan, suka nyelamatin anak kecil kan, yaitu karena sakit hatinya tadi. Makanya dia nggak suka lihat anak kecil disakitin karena dia nggak bisa punya anak. Suami jangan suka selingkuh dari istrinya, nanti jadi wewe gombel. Jahat emang laki-laki. Di setan loh wewe gombelnya. Coba kalau nggak selingkuh, pasti nggak akan ada wewe gombel. Makanya jangan selingkuh, merugikan orang lain dan diri sendiri, merugikan setan juga. Setan tercipta gara-gara selingkuh. Oke guys, gitu aja video dari aku. Kalian boleh percaya atau tidak dengan cerita ini, tapi ini yang ada di masyarakat. Dan nggak percaya sama video ini, anggap aja ini adalah informasi buat kalian dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Boleh juga kasih komen kalian, aku bikin konten apa selanjutnya. Boleh juga di share, dan kalau kalian mau dukung channel ini, jangan lupa di subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!